Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Di pembelajaran ke-1 ini kita akan belajar membuat ide pokok sesuai gambar ilustrasi dan dikembangkan menjadi sebuah paragraf, lalu dibuat menjadi cerita yang bagus. Yuk kita amati gambar ilustrasi di atas, lalu kita buat sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Namun, sebelum kita membuat ceritanya, kita harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang pada saat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ini adalah contoh ide pokok yang Ibu buat sesuai dengan gambar yang di atas. Kamu juga boleh coba sendiri ya membuat ide pokoknya. Setelah selesai membuat ide pokoknya, sekarang kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dan menjadi cerita yang bagus sesuai dengan ilustrasi gambarnya. Dan ini hasilnya sesuai dengan ide pokok yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf dan menjadi cerita yang sesuai dengan ilustrasi gambar. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu bagaimana cara membuat sebuah cerita berdasarkan gambar ilustrasi. Dari mulai membuat ide pokoknya terlebih dahulu supaya gampang, lalu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Sekarang giliran kalian mencoba ya. Setelah kita membuat ide pokok menjadi sebuah paragraf, sekarang kita akan menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Bacaannya sebagai berikut. Ibu ingatkan kembali ya, untuk menentukan ide pokok, kalian harus membacanya dengan teliti per paragraf. Di sini, Ibu kasih contoh paragraf 1, 2, dan 3. Supaya kalian bisa, kalian tentukan ide pokok paragraf selanjutnya ya, sampai paragraf terakhir. Nah, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang, kita kembangkan ide pokok yang ada di bawah menjadi sebuah paragraf yuk. Ide pokok pertama, tanah liat banyak kegunaannya, dikembangkan menjadi tanah liat banyak kegunaannya. Tanah liat dapat digunakan untuk batu bata, keramik, plester, serta material bangunan alami lainnya. Tanah liat ini bagus digunakan karena memiliki sifat yang tahan lama dan dapat didaur ulang. Ide pokok yang kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat dikembangkan menjadi proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Untuk membuatnya harus disediakan dulu tanah liat yang telah tercampur air. Setelah menjadi adonan, barulah dibentuk sesuai dengan keinginan. Dalam membuat gerabah dari tanah liat ini perlu diperhatikan bagian pinggirannya agar tetap halus dan tidak kasar. Ide pokok yang ketiga yaitu macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat dan dikembangkan menjadi sebuah paragraf, yaitu macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Ada banyak yang kita jumpai peralatan di rumah yang terbuat dari tanah liat, seperti ada tempat air, ulekan sambal, pot bunga, celengan, sampai tempat makan. Nah, sekarang coba kalian latihan membuat ide pokok yang sama. Tapi kalimat pengembang yang ada di dalam paragrafnya harus berbeda dengan Ibu ya. Selamat mencoba. Pasti kalian bisa. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.